Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafli Al-Mutali di podcast PRFM. Kali ini kita bakal membahas soal PPDB 2024 yang dimana saat ini saya sudah berada dengan Bapak Kabid SMA, Bapak Awan Suparwan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima tim PRFM di Siap. kantor. Baik Pak, ngomong-ngomong soal PPDB tahun sekarang, bagaimana sih Pak untuk awalan ini, untuk PPDB di tahun 2024 ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Kang Ali ya. Iya, Kang Ali, terima kasih. Ini bagian kita juga untuk menyampaikan eh, berbagai hal baru terkait dengan PPDB dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi masyarakat di Jawa Barat khususnya. Nah, terkait PPDB di tahun 2024, kalau kita melihat ke aturannya dulu, aturannya kita masih tetap mempergunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Kemudian juga beberapa hal kita mempergunakan dasar Permendikbud nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan, dan yang terbaru adalah Kepsesjen nomor 47 garis miring M tahun 2023 tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis PPDB. Nah, di PPDB yang sekarang yang akan dilaksanakan di Jawa Barat ini, beberapa hal yang memang menjadi hal yang baru. ya, Tanggal 8 Mei kemarin kita melakukan kick off. Kalau di tahun 2023 kick off itu hanya dihadiri oleh Pak Gubernur pada waktu itu, Pak Ridwan Kamil. Nah, di tahun 2024 selain Pak PJ Gubernur, hadir juga Kapolda, hadir juga Pangdam, kemudian Pak Kejati, dan pimpinan dari DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi 5 dan Wakil Ketua Komisi 5. Yang salah satu yang berbeda di tahun 2024 ini ada komitmen bersama. Jadi kita ada komitmen bersama dengan teman-teman, dengan beliau-beliau dari Forkompinda, yang poin pentingnya di komitmen bersama itu yang pertama akan bersama-sama menjaga keamanan di PPDB. Kemudian poin kedua yang penting adalah meniadakan intervensi, baik dari sisi yang manapun juga tidak ada intervensi, kemudian juga tidak ada pungutan liar. Itu hal yang mudah-mudahan kita berharap semua masyarakat bisa mendukung kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah provinsi ini. Itu mungkin Kang Ali. Berarti tadi ketika kick off kemarin itu ada penandatanganan bersama di jajaran Forkompinda di Jawa Barat ya Pak? Betul. Untuk dari sistem sendiri PPDB-nya hampir sama seperti tahun kemarin atau ada perubahan-perubahan atau inovasi yang dilakukan di Sidik Jabar? Ada banyak yang kita lakukan pembaharuan yang salah satunya misalkan dari sisi aplikasi. Jadi kalau dari sisi aplikasi, kalau di 2023 itu pelibatan aplikasi Sapa Warga itu hanya di tahap kedua. Nah, kalau sekarang anak-anak kita yang mau daftar itu bisa mempergunakan Sapa Warga itu dari tahap 1, selain di website Disdik sendiri gitu. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, dan masih banyak pembaharuan yang kita lakukan kaitan dengan aplikasi. Kita misalkan untuk yang terkait dengan bagaimana kita menangani untuk keberpihakan kita kepada keluarga dari ekonomi yang kurang mampu. Nah, salah satu hal yang terbarunya itu adalah di tahun 2024 ini
terutama untuk anak-anak yang dari kemiskinan ekstrim, Iya. yang dari data yang P3KI itu. Nah, itu akan ditempatkan di tahap 1 gitu. Oh, di tahap 1. Jadi kita memang tahapnya itu tetap 2 tahap, tahap 1, tahap 2. Tapi ada pra dulu gitu. Oh, Nah, ada pra. itu salah satunya adalah memetakan anak-anak dari keluarga yang kemiskinan ekstrim. Iya. Itu sistem akan mulai melakukan pendataan, misalkan satu sekolah itu di kisaran 5 kilo. Iya. Itu akan mendata anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu ekstrim itu, sehingga nanti anak-anak itu akan ditempatkan baik di SMA maupun SMK. Kalau SMK, salah satu hal yang ininya harus ada komunikasi dulu dengan anaknya, dia mau jurusan apa gitu. Kalau ke SMA kita langsung tempatkan. Jadi itu salah satu hal yang pembaharuan yang terbaru, bagaimana keberpihakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap keluarga yang kurang mampu, selain hal-hal yang lain itu. Selain tadi yang dilakukan oleh dinas untuk mencatat bagaimana anak-anak yang dari keluarga miskin ekstrim ini, nah itu dilakukan oleh sekolah tersebut atau bagaimana Pak Sistem? Jadi yang tadi data-data itu sudah masuk ke aplikasi. Jadi nanti anak-anak yang dari keluarga tidak mampu itu sudah masuk datanya ke aplikasi ya. Jadi yang dari data P3KI itu sudah masuk ke sistem. Nanti sistem akan menentukan si A itu dekatnya itu, kenapa kita mempergunakan radius 5 kilo tadi ya? Karena kita berpikiran dari berbagai literatur, kalau dengan jarak 5 kilo mah anak masih sanggup untuk jalan kaki gitu. Karena kita berbicara tentang anak-anak kita yang memang memerlukan bantuan ya. Sehingga nanti di aplikasi itu sudah terpetakan, oh anak ini itu dekatnya ke SMA X, maka dia akan ke SMA X. Kemudian anak yang lain misalkan dekatnya ke SMK X, maka dia akan ditempatkan di sana. Gitu. Jadi Kang Ali, keberpihakan selain kepada kemiskinan ekstrim, kita juga memberikan kuota khusus untuk kecamatan-kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK negeri. Nah, dari 627 kecamatan yang ada di Jawa Barat, itu kita masih ada 128 kecamatan yang belum memiliki SMA dan SMK negeri. Nah, bagaimana keberpihakan kita? Kita memberikan kuota khusus untuk kecamatan-kecamatan tersebut pada sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Jadi misalkan saya ambil contoh, misalkan kecamatan Pondok Salam. Nah, di Pondok Salam itu tidak ada SMA negeri, tidak ada SMK negeri, tidak ada juga sekolah swasta. Maka keberpihakan kita adalah memberikan kuota khusus untuk anak-anak di Pondok Salam tersebut, baik ke SMA Pasawahan maupun ke SMA Wanayasa. Nah, aplikasi nanti akan sudah mulai memformulakan. Jadi ada rumusnya. Ada rumus sistem. Ada rumus dari sistem itu. Misalkan di Pondok Salam itu ada sekitar 300-an lah lulusan SMP MTS. Nah, nanti ke Wanayasa berapa, ke Pondok Salam berapa, itu tidak perlu lagi kepala sekolah ngitung-hitung, karena nanti di aplikasi akan sudah otomatis disiapkan kuota untuk anak-anak dari kecamatan tersebut. Berarti itu bukan hanya di Kabupaten Bandung, tapi di seluruh Jawa Barat. Di seluruh Jawa Barat, betul. Yang tadi Pondok Salam itu di Purwakarta. Iya, di Purwakarta. Berarti semisal nanti ada kecamatan wargi yang akan mendaftar gitu, tapi di sekitarnya tidak ada sekolah negeri SMA maupun SMK. Nah, itu nanti ada kuota khusus ya Pak? Iya, ada kuota khusus.
Tapi itu nanti sistem yang akan memperhitungkannya, karena nanti tidak semua misalkan di kecamatan tersebut yang tidak ada sekolahnya bisa diterima. Iya, betul. Pasti sudah diperhitungkan secara ada perhitungannya, yang semua sudah dihitung berdasarkan jumlah siswa lulusan SMP MTS di kecamatan tersebut, sehingga nanti ada yang paling sedikit itu 20 kuota untuk kecamatan tersebut, yang paling banyak 36. Jadi ada keberpihakan kita kepada kecamatan-kecamatan yang memang belum ada sekolah negerinya di wilayahnya gitu. Oh ya, ini juga sempat menjadi bahan perbicaraan juga antara pendengar PRFM juga gitu. Di mana kemarin tuh sempat mendapatkan laporan juga terkait dengan adanya sistem zonasi ini, yang dimana memang hanya warga-warga sekitar doang gitu Pak yang mendapatkan dan lolos terhadap zonasi. Ternyata dengan adanya kebijakan baru ini bahwa Disdik Jabar itu memberikan kuota khusus bagi wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah SMA negeri maupun SMK ya Pak. Betul. Bagaimana Pak terkait dengan kalau misalkan nanti ada warga yang tidak mampu diterima di sekolah, ternyata tidak diterima di sekolah negeri gitu Pak. Nah, mereka harus terpaksa untuk di sekolah swasta. Nah, apakah dari pihak Disdik sendiri untuk memberikan bantuan terhadap tersebut? Jadi Kang Ali dan rekan-rekan pendengar, jadi sekarang itu di sistem PPDB online itu bukan hanya negeri saja. Juga sudah masuk sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah swasta itu sekarang bisa saja di PPDB itu jadi pilihan pertama. Bukan hanya pilihan kedua dan ketiga, bisa saja dia menjadi pilihan utama untuk sekolah swasta. Nah, bagaimana kalau misalkan dari anak-anak kita yang dari keluarga tidak mampu? Nah, seperti juga tahun-tahun sebelumnya, anak-anak yang memang dari keluarga yang kurang mampu itu bisa daftar ke sekolah swasta, dan kita pemerintah provinsi akan memberikan bantuan untuk pembiayaannya. Termasuk yang dari keluarga kemiskinan ekstrim, Kang Ali ya. Jadi bukan hanya ditempatkan di negeri saja. Tapi di swasta kalau juga. Misalkan ada sekolah yang terdekatnya ke swasta, maka kita tempatkan di swasta dengan biaya 100% ditanggung oleh pemerintah provinsi. Itu yang jadi perhatian Disdik sekarang ya Pak. Jadi kita betul-betul memperhatikan anak-anak yang memang dari keluarga yang kurang mampu, dan juga yang tadi dari wilayah-wilayah yang memang kita belum bisa menyiapkan sekolah negeri di masing-masing kecamatan. Tadi kan Bapak ada 2 tahap ya Pak, tahap 1 dan tahap 2. Nah, di tahap 1 dan tahap 2 ini ada apa aja sih Pak? Ada jalur apa aja? Nah, salah satu pembeda lagi, kalau di tahun 2023 itu tahap 1 untuk SMA ya, karena kita bicara untuk SMA, di tahap 1 kemarin itu diawali dengan di luar zonasi. Nah, kalau sekarang kita ubah, kita melakukan di tahap 1 itu adalah untuk jalur zonasi dan jalur untuk afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu. Yang tadi ya Pak? Bukan, kalau yang tadi mah kan yang ekstrim. Nah, kalau yang sekarang mah yang keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata di DTKS. Jadi berbeda ya Pak? Jadi kalau yang keluarga ekonomi tidak mampu secara umum itu di luar yang P3KE, ya kemiskinan ekstrim itu, ada nanti sisa kuota yang kalau masih tersisa yang dari kemiskinan ekstrim itu. Yang kemiskinan ekstrim itu datanya itu diambil dari datanya memang masih ada di DTKS, tapi kita mengambil yang paling paling miskin, yang paling betul-betul memang dari keluarga miskin itu. Siap. Berarti presentasi daripada pembagian tiap jalurnya berapa persen nih Pak? Ya, jadi kalau untuk jalur yang tahap 1 zonasinya
itu 50%. Ya. Kemudian untuk keluarga ekonomi tidak mampunya itu 15%. Itu dilaksanakan di tahap 1. Oke. Nah, tahap keduanya untuk SMA itu afirmasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian untuk perpindahan orang tua dan anak guru sebesar 5%, kemudian untuk jalur prestasi yang non akademiknya 5%, yang akademiknya rapornya itu 20%. Oke. Berarti Pak, untuk sesi 2-nya gimana Pak? Untuk tadi kan ada sesi 1 afirmasi dan zonasi. Ya, tahap untuk tahap satunya, tahap 2-nya bagaimana Pak? Nah, tahap 2-nya itu nanti sisa kuota yang kan zonasi tadi 50%. Iya. Kemudian afirmasi itu kan 15%. Iya. Nah, 15% ini sekali lagi itu sudah melalui pengurangan kalau yang kemiskinan ekstrim itu. Iya. Nah, nanti sisanya itu akan diisi di tahap kedua. Nah, tahap keduanya ada jalur apa aja sih Pak? Nah, tahap kedua yang tadi disampaikan, yang pertama afirmasi untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Iya. Itu 5%. Kemudian untuk perpindahan orang tua dan anak guru itu 5%. Kemudian untuk jalur prestasi. Jalur prestasi itu 25%. 5%-nya untuk non akademik dan 20% untuk yang akademik atau nilai rapor. Oke. Dari perubahan sistem yang tadi mungkin ada evaluasi daripada tahun kemarin ya Pak, terkait pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini. Mungkin ada beberapa catatan yang Bapak dapatkan gitu terkait dengan pelaksanaan PPDB ini, sebagai kayak misalkan ada perubahan tadi melalui aplikasi Sapa Warga, kemudian ada kita di Sidik Jabar menjaring anak-anak yang di bawah kemiskinan ekstrim ini. Mungkin ada catatan dari tahun sebelumnya bagaimana Pak? Nah, hal terbaru juga berdasarkan evaluasi di tahun 2023. Jadi Kang Ali kan di 2023 itu banyak permasalahan yang dijonasi. Makanya kita dahulukan yang zonasi. Dan salah satu hal yang baru di Kepsesjen itu salah satunya sekarang itu kakak itu, kalau dulu kan anak bisa numpang di kakak siapa saja. Iya, betul. Nah, sekarang itu anak itu kalau dia pindah itu harus bersama orang tuanya. Oh, jadi nggak bisa anaknya aja gitu. Jadi kakaknya itu memang sama seperti tahun lalu. Berlakunya 1 tahun. Kemudian kalau dia itu misalkan pindah ke wali, maka walinya itu harus tertera pada raport pendidikan anak di kelas 9. Oh, oke. Untuk meminimalisir kecurangan tersebut. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi di 2023 dengan banyaknya anak-anak yang tiba-tiba satu kakak punya banyak anak-anak yang baru gitu ya, family lain dan lain-lain. Nah, sekarang itu di aturannya itu kalau dia pindah maka dia harus bersama orang tuanya. Kalau dia pindah ke wali, walinya itu harus tertera di raport di kelas 9. Jadi harus sudah betul-betul bahwa itu bukan hanya untuk mengakali PPDB, tapi betul-betul dia pindah ke tempat yang barunya itu, diikuti juga dengan keberadaan sekolah SMP-nya. Jadi jangan sampai seperti ini. Anaknya misalkan berada di Kabupaten Bandung. Tiba-tiba kakaknya ada di dekat SMA 3. Nah, kemudian anaknya itu ternyata tetap SMP-nya itu masih di sana Kabupaten Bandung atau di kabupaten lain gitu. Nah, itu yang sekarang diperketat lagi bahwa perpindahan kakak itu harus seperti itu. Ngomongin soal kecurangan nih Pak, kan tadi ada manipulasi data terkait adanya kakak, kemudian tadi ada kebijakan baru terkait misalkan kalau misalkan ada anak yang harus pindah kakak berarti harus bersama familinya atau enggak bersama walinya, dan tercatat di kelas 9 ya Pak. Nah, untuk bagaimana di Sidik Jabar untuk meminimalisir terkait adanya pungutan liar dan tadi yang Bapak sebutkan soal titip anak sana sini gitu Pak. Itu bagaimana sih Pak?
Jadi gini Kang Ali, ketika kick off 8 Mei tersebut Iya. kemarin di Gedung Sate, selain komitmen bersama, itu Pak Kadis itu menandatangani fakta integritas yang poinnya itu adalah siap mengundurkan diri Oke. kalau ditemukan hal-hal yang menyimpang. Oke. Nah, keberlanjutan fakta integritas itu tidak berhenti di Pak Kadis. Oke. Karena hari Kamis besok, Ya. kami semua panitia PPDB baik yang ada di Rajiman, Ya. cabang dinas dan di satuan pendidikan itu akan menandatangani fakta integritas yang sama. Oke. Dengan catatan kami siap untuk mengundurkan diri atau diberhentikan seandainya ada penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan intervensi dan pungutan liar. Jadi bukan hanya dilakukan oleh Pak Wahyu saja, tapi hanya seluruh stakeholder yang Seluruh. terlibat. Jadi memang kita betul-betul harus Pak Kadis bilangnya harus satu frekuensi. Oke. Kita harus sama-sama betul-betul menjaga PPDB ini betul-betul dilaksanakan secara jujur. Ya. Karena kita berharap melalui PPDB yang jujur kita Ya. dapat menghasilkan anak-anak yang kedepannya juga bisa kita banggakan. Nah, untuk bagaimana nih Pak untuk mengetahui warga atau pendengar di sini calon peserta didik baru yang nanti akan mengikuti PPDB ini untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya tuh bisa mengakses mana aja sih Pak? Ya, seperti yang tadi disampaikan. Jadi sudah bisa diakses informasi-informasi tersebut di website Disdik. Ya. Website Disdik go.id. Kemudian juga di Sapa Warga. Nah, di dua portal tersebut anak-anak kita yang mau melanjutkan ke jenjang menengah itu sudah bisa mendapatkan informasi dan direncanakan untuk tahap 1 itu di tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni. Kemudian untuk yang tahap 2-nya tanggal 24 sampai 28 Juni. Itu semua dilakukan secara online ya Pak? Betul. Menggunakan aplikasi? Jadi kita 100% online. 100%. Nah, kalau misalkan wilayah-wilayah tertentu yang aksesnya sulit, iya betul. Kita masih memfasilitasi untuk dibantu oleh satuan pendidikannya. Oke, jadi langsung datang ya Pak? Langsung datang ke satuan pendidikannya, nanti akan dibantu atau anak tersebut mempergunakan wifi-nya sekolah untuk mendaftar. Kalau misalkan agak sulit juga bawa saja berkas pendaftarannya ke satuan pendidikan, nanti teman-teman di satuan pendidikan akan membantu untuk mendaftarkan. Oke, jadi tahun sekarang tuh lebih dipermudah lagi ya Pak. Misalkan betul, ada yang tidak ada memiliki akses internet bisa langsung datang ke sekolahnya. Betul. Dan langsung wargi bisa langsung mendaftar, membawa berkas-berkasnya, nanti ada dari petugas di sana yang membantu wargi untuk mendaftarkan anaknya ke PPDB ini ya Pak. Betul. Betul. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dan harapan Bapak terkait dengan PPDB ini? Betul, jadi kepada seluruh masyarakat kita memahami bahwa jumlah lulusan SMP, MTS di seluruh Jawa Barat itu belum semua bisa tertampung di negeri. Iya. Kita masih sekitar 35%-an lah yang diterima di negeri. Tapi kalau secara umum sebetulnya lulusan SMP, MTS itu bisa diterima di negeri dan swasta. Hanya mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu ada ketimpangan gitu. Okay. Nah, karena berdasarkan tersebut maka kita lakukan seleksi. Nah, harapan kami kepada masyarakat untuk tidak memaksakan kehendaknya. Okay. Jadi kalau memang sisi aturannya tidak terpenuhi, misalkan tidak perlu memaksakan dengan meminta bantuan si A, si B gitu. Betul. Karena kita memang sudah komitmen untuk tidak melakukan intervensi, dan di PPDB ini kami pastikan bahwa tidak ada biaya untuk PPDB. Okay. Semuanya gratis ya? Gratis, betul. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang nanti mengatasnamakan siapapun juga yang terkait dengan pembiayaan untuk PPDB,
itu sudah dipastikan bahwa itu adalah tidak benar. Oke. Itu mungkin Kang Ali yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terima kasih sekali, ini bagian dari edukasi kami, pencerahan bagi anak-anak kita yang akan meneruskan ke jenjang pendidikan menengah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, dan kami pastikan bahwa sekolah di negeri maupun di swasta juga mudah-mudahan itu akan memberi jalan untuk kesuksesan kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Awan Siap. atas Sama-sama, waktunya Siap. untuk menyempatkan di podcast PRFM ini. Wargi, sehat-sehat ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Kang Ali, dan terima kasih kepada seluruh pendengar di PRFM. Baik, itu tadi talk kita mengenai PPDB di 2024 nanti. Untuk wargi yang akan mendaftarkan anaknya langsung di PPDB 2024, baik SMA maupun SMK, bisa langsung mengakses saja tadi Sapa Warga, kemudian web Disdik. Dan itu saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.